Dunia kini bergerak dalam ketidakpastian yang semakin kompleks dan dampaknya mulai terasa nyata. Ketegangan geopolitik di berbagai kawasan, terutama di Asia Barat, menciptakan efek domino yang menjalar jauh melampaui wilayah konflik. Jalur perdagangan terganggu, biaya logistik meningkat, dan harga energi mengalami tekanan signifikan. Dalam dunia yang saling terhubung, dampak ini tidak lagi berhenti di pasar internasional, tetapi mulai meresap ke kehidupan sehari-hari masyarakat di berbagai negara, termasuk Malaysia. Negara yang selama ini dikenal stabil secara ekonomi kini mulai merasakan tekanan nyata, terutama dalam bentuk lonjakan harga, kebutuhan pokok yang semakin membebani masyarakat. Kenaikan ini tidak terjadi tanpa sebab. Salah satu faktor utama adalah meningkatnya harga minyak dunia yang secara langsung mempengaruhi biaya transportasi dan distribusi. Ketika biaya distribusi naik, harga di tingkat konsumen ikut terdorong naik. Kondisi ini menciptakan tekanan yang sulit dihindari, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang sangat sensitif terhadap perubahan harga. Pemerintah Malaysia melalui berbagai pernyataannya mulai mengakui bahwa dampak ekonomi global telah memasuki tahap yang lebih serius di dalam negeri. Pernyataan dari Anwar Ibrahim dan jajaran pemerintah menunjukkan kesadaran bahwa tekanan ini tidak lagi semata eksternal. Menteri Ekonomi Malaysia menegaskan bahwa kenaikan biaya hidup menjadi isu utama yang harus segera ditangani. Namun respons kebijakan justru memicu perdebatan. Imbauan untuk berhemat, bahkan hingga mengganti konsumsi makanan pokok dengan alternatif lain, dianggap sebagian pihak tidak menyentuh akar persoalan. Di tengah tekanan ekonomi ini, muncul kekhawatiran yang lebih besar. Potensi krisis pangan, khususnya terkait beras. Di Asia Tenggara, beras bukan sekadar komoditas, melainkan kebutuhan pokok yang sangat vital. Ketika pasokan terganggu, dampaknya tidak hanya ekonomi, tetapi juga sosial dan politik. Dalam beberapa bulan terakhir, tanda-tanda gangguan pasokan mulai terlihat, tidak hanya di Malaysia, tetapi juga di sejumlah negara Asia lainnya. Krisis ini bukan berdiri sendiri. Jepang dan Filipina juga mengalami tekanan terhadap cadangan beras mereka. Faktor utamanya antara lain perubahan iklim yang semakin ekstrim, penurunan lahan pertanian, urbanisasi, serta perubahan penggunaan lahan. Cuaca yang tidak menentu membuat hasil panen tidak stabil, sementara kebutuhan terus meningkat seiring pertumbuhan populasi. Kombinasi ini menciptakan ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan, memicu kekhawatiran akan krisis pangan yang lebih luas. Dalam konteks Malaysia, perhatian meningkat ketika muncul informasi bahwa pemerintah mulai mencari opsi untuk mengamankan pasokan beras dari luar negeri, termasuk Indonesia. Hal ini cukup mengejutkan mengingat dinamika hubungan kedua negara. Namun dalam situasi krisis, pragmatisme menjadi pilihan. Ketika kebutuhan dalam negeri tidak terpenuhi, impor menjadi langkah yang sulit dihindari. Langkah yang diduga diinisiasi oleh Anwar Ibrahim, ini menunjukkan upaya mengantisipasi kekurangan stok beras yang lebih parah. Meski demikian, isu ini tidak banyak diekspos secara luas di media domestik. Ada kemungkinan pemerintah berusaha menjaga stabilitas psikologis masyarakat dengan tidak membesar-besarkan isu yang berpotensi menimbulkan kepanikan. Selain itu, faktor citra politik juga menjadi pertimbangan karena ketergantungan pada negara lain. Dalam hal pangan dapat dipersepsikan sebagai kelemahan. Di sisi lain, Indonesia berada dalam posisi yang berbeda. Dalam beberapa waktu terakhir, Indonesia dilaporkan mengalami surplus produksi beras. Kondisi ini merupakan hasil kombinasi berbagai faktor, cuaca yang lebih bersahabat, serta kebijakan pemerintah dalam distribusi pupuk dan dukungan kepada petani. Hasilnya, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan domestik bahkan berpotensi membantu negara lain. Perbedaan kondisi ini menciptakan dinamika baru dalam hubungan kedua negara, khususnya dalam ketahanan pangan. Indonesia yang sebelumnya sering dipandang sebagai negara, berkembang kini menunjukkan kapasitas sebagai penopang stabilitas pangan kawasan. Sementara Malaysia menghadapi tekanan serius pada sektor yang sangat fundamental. Situasi ini memicu reaksi di dalam negeri Malaysia. Kritik terhadap pemerintah mulai bermunculan, terutama terkait kebijakan yang dianggap kurang efektif. Pernyataan yang menyarankan masyarakat mengganti konsumsi beras dengan sumber karbohidrat lain seperti ubi menjadi polemik. Bagi sebagian masyarakat, hal ini dianggap tidak sensitif terhadap realitas, karena beras memiliki nilai budaya dan kebiasaan yang sulit digantikan. Di parlemen, perdebatan juga berlangsung sengit. Sejumlah anggota mengkritik pemerintah atas ketidakmampuan mengelola pasokan pangan. Pertanyaan mengenai kelangkaan beras
dan ketidakmampuan mengendalikan harga menjadi sorotan utama. Kritik ini mencerminkan meningkatnya tekanan politik seiring ketidakpuasan masyarakat. Fenomena di Malaysia juga merupakan bagian dari tren yang lebih luas di Asia Tenggara. Negara-negara ASEAN kini menghadapi tantangan kompleks akibat perubahan iklim dan dinamika global. Ketahanan pangan yang sebelumnya dianggap aman kini menjadi isu strategis. Jika tidak ditangani dengan baik, krisis pangan berpotensi menjadi sumber instabilitas yang lebih besar. Dalam perspektif geopolitik, ketahanan pangan memiliki dimensi penting. Negara yang mampu menjaga ketersediaan pangan akan memiliki posisi lebih kuat, baik secara internal maupun internasional. Sebaliknya, ketergantungan pada impor membuat negara lebih rentan terhadap tekanan eksternal. Dalam konteks ini, posisi Indonesia memberikan keuntungan strategis. Namun kondisi ini juga membawa tanggung jawab. Sebagai negara dengan potensi surplus, Indonesia dihadapkan pada pilihan antara membantu negara lain atau menjaga stabilitas domestik. Keputusan ini akan berdampak pada ekonomi, diplomasi, dan posisi di kawasan. Pada akhirnya, situasi saat ini menunjukkan bahwa dunia memasuki fase baru yang penuh ketidakpastian. Krisis di satu wilayah dapat dengan cepat menyebar dan mempengaruhi wilayah lain. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan beradaptasi dan mengelola sumber daya menjadi kunci. Malaysia menjadi contoh nyata. Bagaimana tekanan global berdampak langsung pada kehidupan domestik. Sementara itu, Indonesia memiliki peluang memainkan peran lebih besar dalam menjaga stabilitas kawasan, khususnya di bidang pangan. Namun peluang ini harus diimbangi dengan strategi yang tepat agar tidak menimbulkan masalah baru di dalam negeri. Krisis ini juga menjadi pengingat bahwa ketahanan pangan bukan lagi sekadar isu pertanian, tetapi bagian dari keamanan nasional dan stabilitas regional. Perkembangan di Malaysia dan kawasan sekitarnya patut terus dicermati. Apakah krisis ini akan mereda atau justru semakin dalam, masih menjadi pertanyaan. Yang jelas, dinamika ini akan terus membentuk peta kekuatan dan hubungan antar negara di Asia Tenggara ke depan. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जो है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों जो है कि आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है कि बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि ऐसे मज़ीद वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों जो है कि मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आपने हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है और हमारी वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।